Dan perlombaan yang paling bagus dalam momen mensyukuri daripada kemerdekaan Republik Indonesia bukan balap karung, bukan panjat pinang, tetapi perlombaan yang paling bagus ialah perlombaan menuju pribadi yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita limpahkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas inayah Allah pada pagi yang cerah ini kita dikumpulkan kembali dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang pakar tafsir di zaman ini, Bapak Dr. Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwa dari ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan sungguhnya Islam itu mengajarkan antara agama dan tanah air, yang oleh Al-Quran agama dan tanah air kedua-duanya ini dijadikan alasan untuk tetap kita berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka oleh karena itu ada beberapa cara yang harus dilaksanakan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Paling tidak dua. Pertama, mengisi kemerdekaan yang sudah 78 tahun kita laksanakan ialah dengan jalan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di mana kalau mereka sholat kadang-kadang diusir, Quran dibakar. Di Indonesia mau ngaji tengah malam silahkan, yang penting jangan sampai berisik dan lain sebagainya. Patut disyukuri bahwa umat Islam Indonesia banyak sekali yang punya majelis-majelis dan lain sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlombaan yang paling bagus dalam momen mensyukuri daripada kemerdekaan Republik Indonesia bukan balap karung, bukan panjat pinang, tetapi perlombaan yang paling bagus ialah perlombaan menuju pribadi yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dilihat dari filosofi itu mengandung berbagai macam filosofi. Ada perlombaan panjat pinang
itu diperlukan kerjasama yang baik. Begitu nyampe di atas, yang di atas jangan lupa sampaikan hadiah-hadiah kepada yang di bawah. Ini filosofi untuk menggapai sesuatu. Dianjurkan sinergi, rakyat dengan pejabat sinergi, suami dengan istri sinergi, guru dengan murid sinergi. Kalau sudah berhasil, maka rapat ulang sebagaimana perlombaan panjat pinang. Perlombaan panjat pinang ini sinergi. 8 orang atau 10 orang mungkin satu RT berlomba di situ, per grup. Bila mana ada satu yang mencapai puncak, jangan lupa yang di bawah dibagi. Ini kulkas ditaruh sendiri, sepeda sendiri. Akhirnya karena serakah jatuh, matilah dia. Itu yang pertama. Ialah mengisi kemerdekaan dengan jalan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisi kemerdekaan ini dengan mencintai negeri ini, memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensi segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri pribadi. Mana caranya? Berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil gotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku di tempatnya. Mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya, seperti bahaya bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Inilah pengejauhan tahan daripada sikap amar ma'ruf dalam pengertian luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktekkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, sejahtera, sebagaimana tadi telah dibaca dalam susunan Pancasila, terutama sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara-saudara para peserta upacara dalam rangka HUT RI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 yang saya hormati, Imam Ghazali beliau memberikan arahan, al-mulku wad-din sawaman fad-dinu aslun was sultan harisun. Negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, negara adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu yang tanpa pemeliharaan akan lenyap. Dalam pernyataan ini Imam Ghazali seolah-olah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Nah, Indonesia ini sebuah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dasar negara kita senapas dengan substansi agama Islam. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sangat sesuai dengan qul huwallahu ahad. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, suruh berbuat adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillah, disuruh bersatu. Kemudian sila yang keempat, apa itu, saya lupa lagi, udah berapa tahun kagak baca Pancasila.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Itu disuruh bermusyawarah, wasyawirhum bil amr. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disuruh rajin sedekah sosial dan lain sebagainya. Ini dasar negara kita, senapas dengan substansi ajaran Islam. Memang Pak Soekarno pun dalam rangka menyusun Pancasila ini rapat musyawarah dengan para ulama-ulama, yang kalau disebutkan banyak sekali ulama-ulama yang patut kita kirim fatihai. Adanya kalau bagusnya ada istighosah kubro atau haul kubro, bagusnya sebenarnya ini ya, ada haul kubro dalam rangka menghauli kirim fatihah kepada para almarhumin al-maghfurlah, pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang, namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik, tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi tadi, hubbul waton minal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga kita bisa wariskan ke generasi berikutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita ke depan makin jaya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.